Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Sarif, tuan rumah Sudut Warkop. Kali ini kita di warung Deng Bakar. Dan tamu kita hari ini adalah tamu yang inspirasional. Kenapa? Sebentar kita akan tahu jawaban. Dan tamu saya ini menarik untuk mengupas segala hal yang berkaitan dengan beliau. Saya perkenalkan tamu saya, Mas Bro. Selamat Indra. Terima kasih sudah datang di Deng Bakar. Thank you nih bro, sudah jadi tamunya Sudut Terima Warkop. kasih Om, sebuah kehormatan buat kamu. Luar biasa. Sama-sama Syarif namanya. Ya, Iya. Gimana? kita dari beberapa referensi teman-teman sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, Mas Bro ini termasuk orang yang unik. Walah. Uniknya apa? Karena ada cerita yang akhirnya membuat Mas Bro menjadi pengusaha. Dan itu penting untuk kita ketahui sebagai pembelajaran bagi mereka-mereka, bagi generasi muda ini untuk bisa fight di dunia usaha. Bisa nggak saya bertanya ini, sebenarnya Mas Bro ini awal berusaha kapan sebenarnya? Terima kasih banyak ini Om sudah datang Ya, berkunjung ke tempat kami. Warung kecil di daerah Peseluang. ya, Sebenarnya belum pantas sih jadi narasumber. ya. Kami masih pemain baru. Kalau ukuran Majene banyak teman-teman yang sudah lebih Ini senior. karakter pengusaha memang. Udah banyak sukses. Kita belum. Insya Allah menuju. Salah. Amin. Kalau misalkan diminta apa kiat, insya Allah sih kita bisa berbagi lah. Iya. Ambil positifnya, kalau negatifnya buang aja. Kalau dibilang mulai itu, seingat saya sejak 2012. 2012 setahun kami menikah sama istri. Apa nih, kita coba-coba. Kan hadis Nabi bilang rezeki itu Allah hamparkan. Ya. Kayak butiran pasir, kayak pasir di pantai, dihamparkan. Bukan dikasih satu-satu. Hamparkan berarti banyak rezeki, tinggal kita yang jemput. Nah, itu filosofinya ke situ sampai kemudian kita mencoba. Awalnya itu ada franchise minuman yang waktu itu lagi viral. Oke. Kita coba minuman itu kebetulan kami suka. Setiap hari saya baru bangun minum itu sampai tidur minum. Jadi saya pikir kenapa enggak kita coba aja ini. Coba franchise sesuai dengan habit dan kesukaan. Alhamdulillah gitu. Tiap hari hasilnya ya lumayan. Terus kita coba. Awalnya itu masih ngontrak, masih nebeng-nebeng. Iya. Nah, jadi ada penjual bakso di Majene, Mas, kita masuk dong di sini, tawarin minuman. Oh silakan, nebeng. Kemudian berkembang sedikit ke kafe, masih nebeng. Nanti kami baru berani untuk membuka usaha sendiri itu pada saat di Mamuju. Nah, di tempat kerja ibu diminta untuk menghandle kantin di kantornya. Kemudian ya udah, ayo kita beranikan diri untuk. Itu 2000 berapa mas? Kurang lebih seingat saya 2018-19.
Berarti perjalanan dari 2012 menuju 18-19 itu Ya. panjang dong perjalanannya itu, Bos. Ya, jadi banyak usaha di situ, banyak usaha, coba-coba ibu coba-coba ngambil barang di mana di Jakarta itu, di pasar Senin. Senen, Oh, kayak gitu. Kemudian iya, pokoknya iya. kita coba aja lah. Pak Bro, ini kan sampean ini kan pegawai BUMN dan itu menghabiskan banyak energi berpikir Ya, juga, siap, ya siap, kan? siap. Nah, di sini menariknya karena Anda getol berusaha, tapi Anda juga terdengar bahwa Anda punya karir di pekerjaan juga luar biasa. Nah, Biasa ini saja. ini sesuatu yang penting untuk di explore. Siap, Itu siap, sebenarnya gimana? siap, siap. Jadi saya mau awali dulu yang tadi. Ya. Jadi pesan buat teman-teman di luar yang menyaksikan ini, terutama adik-adik ya, generasi milenial, jangan takut bermimpi. Semua diawali dari mimpi. Kemudian jangan tunggu expert, jangan tunggu jago baru mulai. Ya, karena tidak ada lantai 2 kalau tidak ada lantai 1. Oke. Seorang pelari tidak mungkin capai finish kalau dia belum melakukan start. Jadi start itu penting. Ya, nah. Sip. Ini anak saya. Oh ya. Ya, jadi harus berani mulai dulu. Harus berani mulai dulu. Ada mimpi, oke, laksanakan. Gak usah tunggu jago dulu. Pokoknya mulai dulu lah. Anda ingin mengatakan bahwa jangan jago dulu baru memulai usaha. Yes, Lionel Messi itu kan masuk di akademi umur-umur dulu, umur-umur 5 tahun, 6 tahun. Baru kemudian dia jadi pemain pro. Ya, nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Dia tidak tunggu jago dulu baru dia main bola. Dan itu yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Mencoba untuk memulai. Pokoknya harus start dulu. Harus start dulu. Dan saya ingin menikmati sekarang sesuatu perjuangan yang Anda lewati. Silakan. Semoga sesuai ekspektasi. Pemirsa, ini pisang goreng. Bukan pisang gorengnya yang unik, tapi lomboknya yang luar. Ini sambalnya, sorry ya, sambalnya yang luar biasa. Siap. Deng Bakar menyajikan sambal yang pasti membuat Anda kembali untuk merasakan. Asik. Kami punya banyak varian sambal. Memang andalan kami sambal. Tunggu dulu. Ya. Sambal ini menarik, kawan. Siap. Siap. Ini tidak mungkin dibuat tanpa ilmu. Ya. Ya kan? Pertanyaan saya, ilmunya dari mana ini, kawan? Ya. Jadi ini kami tidak seperti teman-teman yang lain punya usaha yang mungkin menggunakan jasa koki ya. Kalau kami sih kokinya kebetulan mantan pacar. Kebetulan istri sendiri ya. Yang masak, yang menyediakan. Dan itu yang membuat unik. Pertanyaan saya, ya, kenapa bisa sampai seenak ini? Ini pertanyaan pancingan. Iya, jadi banyak yang tanya, Daeng, senang ya punya istri jago masak. Ya. Daeng, harus bersyukur loh istrinya jago masak. Ya. Ini siapa yang beruntung ini? Siapa yang kalau istilah kita dulu, siapa yang jagodok? Jadi gini, pernyataan itu tidak salah, tepat. Pernyataan itu benar, tapi kurang tepat. Oke. Ya.
Maksudnya gini, menurut saya eh, semua istri pasti ingin memberikan eh, sebuah pengakuan kepada suaminya bahwa dia bisa pintar masak. Saya yakin semua istri pasti berusaha untuk ya. Oke. Contoh teman saya dia bilang, "Wes semalam saya dimasakan mie instan sama istriku enak sekali." Dia bilang, dia campur ini campur itu enak sekali. Nah, padahal yang dimasak hanya mie instan yang semua orang bisa. Tapi karena menurut suaminya itu adalah sudah yang terbaik, maka ya istrinya itu berarti pintar masak menurut suaminya. Iya. Menurut cita rasa suaminya. Oke. Ya. Nah, kebetulan Ya. menu-menu yang disajikan ini harus melalui verifikasi dari si suaminya ini. Nah, berarti cita rasa suaminya ini ya. Artinya saya mau bilang sebenarnya yang memverifikasi rasa ini adalah sang suami. Ya. Kebetulan. Iya. Tapi kan nggak mungkin sang suami ini kemudian tahu bahwa ini enak atau enggak kalau nggak pernah dapat ilmu kan? Iya. Itu dari mana ilmunya kawan? Jadi ini juga penting juga buat teman-teman, buat adik-adik mungkin yang belum berumah tangga. Ya. Oke. Jadi pentingnya mendapatkan pasangan sefrekuensi. Oke. Dalam banyak hal. Kebetulan saya dan istri ini frekuensinya sama-sama hobi traveling, sama-sama hobi kuliner, sama-sama bisa diajak tidur di emperan. Kita pernah jalan ke Jepang, itu kami tidurnya di bandara dan di stasiun. Asli tidur di situ. Kami pernah juga ke beberapa daerah itu backpacker. Jadi juga. Backpacker. Jadi banyak teman-teman itu yang pengen pergi, istrinya yang nggak bisa, atau istrinya yang pengen pergi, suaminya yang takut naik pesawat misalnya. Tapi kalau Mas Bro ini istrinya memang sefrekuensi di mana, pokoknya jalan aja sama. Pokoknya sefrekuensi, kami sama-sama gilanya lah. Sama-sama gila. Nah, jadi dari beberapa tempat itu kami coba kulinernya. Kalau biasanya saya biasanya mancing. Oke. Ya, saya bilang, "Bun, ini enak nih Bun, bisa enggak masak di rumah?" Nah, dia pasti tertantang. Wah, suamiku suka yang ini nih. Pulang biasanya udah dia coba-coba. Akhirnya dari situ berarti kita mau bilang ini bahwa karena frekuensi sama, travelingnya sama, banyak mencoba kuliner, akhirnya punya ide bikin deng bakar seperti ini. Ya, betul. Dan punya rasa yang wow, keren. Dan ya, saya harus bilang dan ini penting sekali buat adik-adik di luar sana, buat teman-teman, bahwa bukan soal lidah, tapi memang diakui bahwa masakan Indonesia itu terbaik. Harus diakui. Masak Indonesia terbaik. Kita pernah baca suatu artikel bilang ternyata makanan terenak sedunia itu nasi goreng. Saya lupa tahun berapa itu. Kemudian kudapan terenak itu pisang goreng. Sedunia loh. Jadi memang kita harus bangga. Indonesia punya aneka ragam makanan yang luar biasa yang disukai banyak orang. Itu yang coba kita hadirkan di deng bakar. Artinya Anda sebenarnya punya visi dengan deng bakar ini. Anda juga ingin menjual bahwa di Kabupaten Majene kita punya kualitas kuliner yang wow, yes, dan berpotensi untuk masuk di kelas internasional. Ya, dan sebenarnya itu bukan karena masakan kami yang bagus, yang baik dibanding yang lebih kan. Itu lebih kepada kualitas daripada bahan baku kita yang luar biasa.
Ini yang orang banyak nggak tahu. Jadi gini Om, setiap pulang ke Makassar, saya kan orang Makassar. Oke. Setiap pulang ke Makassar, umi saya, aji saya, mama saya, itu selalu pesannya dua. Harus ini ada dua. Ya. Satu pisang dari Majene, Oke. dua gula merah dari Majene. Saya sempat tanya, memangnya apa bedanya dengan di Makassar? Kan banyak. Iya. Dia bilang enggak, beda sekali. Iya. Kualitasnya gula merahnya Majene dengan pisangnya Majene itu beda, tidak didapatkan sama daerah lain. Oke. Makanya ya saya berharap sudah ada banyak mata, ada banyak pengusaha yang bisa lirik Majene untuk mengeksplor pemberian Tuhan yang luar biasa ini. Berarti Anda juga mau bilang bahwa sebenarnya gula dan pisang itu adalah bahan yang layak untuk dijual secara skala internasional. Internasional. Saya kan sudah keliling Om. Sudah keliling saya. Luar biasa. Gila loh ini Majene itu potensinya besar sekali. Anda ini karena punya pengalaman traveling, kemudian hitung-hitungan itu sudah, kalau diperbankan kan sudah jelas itu, bicara hitung-hitungan mesti jelas kan. Ya. Dengan kondisi yang Anda hadapi, dengan bahan baku yang kita punya, Anda melihat peluang yang besar sehingga membuka daeng bakar. Yang ingin saya tanyakan adalah ini daeng bakar sebenarnya pencapaian tertinggi atau ada pencapaian yang lain? Siap. Di kepala ini banyak mimpi Om. Oke. Banyak mimpi. Jadi pernah saya bilang sama istri saya, saya pengen habiskan masa hidup saya di Majene saja. Saya ingin punya value, punya nilai di Majene. Paling tidak di lingkungan sekitar. Kalau bisa ya Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia mungkin. Mimpi saya itu saya pengen masyarakat di sini punya kontribusi untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan kita bisa mengekspor apa yang kita punya. Dan saya yakin bisa. Harus dirangkul. Pengusaha, pemerintah daerah harus bersama-sama. Kayak lidi lah Om. Lidi satu batang nggak bisa bersihin kotoran. Tunggu, saya mau bertanya serius ini. Tapi sebelum saya bertanya serius, Silakan. saya mau nikmati kopinya daeng bakar. Silakan. Oh, kita kan lagi di sudut warkop. Ya, ini lagi sunset. Wajib kita untuk menikmati kopi. Siap. Dan menikmati kopi di daeng bakar itu menunggu sunset yang cukup indah. Ya, Permata tempatnya. Iya. Jadi bisa bawa keluarga, bisa bawa pasangan. Dan thank you Mas Bro karena punya daeng bakar yang memberikan kenikmatan sunset seperti ini. Paling tidak ada pilihan lah buat masyarakat. Anda punya mimpi memberikan ruang kebahagiaan kepada customer Anda dengan alam yang diberikan Tuhan di sini. Silakan dinikmati. Menurut saya Anda luar biasa. Apalagi bersama kopi. Saya serius bertanya ini. Siap. Ibarat lidi. Kalau dia terpisah, dia gampang patah. Betul. Ya, kalau dia bersatu, dia pasti kuat. Anda ini pengalaman melihat kondisi ekonomi di Majene karena Anda bermain di perbankan. Anda pegawai bank. Anda melihat ekonomi di Majene itu pasti bukan dengan pikiran kecil.
seberapa besar sebenarnya nilai yang diberikan pemerintah daerah terhadap perkembangan ekonomi Majene dari kacamata orang bank, bukan dari kacamata orang entrepreneur, pengusaha. Wah, ini pertanyaan serius nih, Om. Ya, Ini nggak boleh salah jawab. ya. Sebagai referensi nih. Siap, siap. Waktu mau buka ini banyak yang ragu. Ya. Ada yang serius mau buka warung di masa sulit ini. Selain kalau orang ekonomi bilang resesi dan segala macam. Emang faktanya peredaran uang sulit. Mungkin tidak di Majene, dimanapun ya. Saya kalau ke nasabah selalu bilang, aduh susah uang, tidak ada uang, susah uang, pokoknya memang sulit. Cuman saya selalu optimis, Om. Selalu optimis. Jadi saya sampaikan ke istri saya yang awalnya juga ragu-ragu, saya bilang, enggak, kita jangan pikirnya sekarang. Badai pasti berlalu. Iya. Yakinlah suatu saat pasti ekonomi akan membaik. Saya cut dulu. Ya. Saya mau bilang bahwa dari sekian poin tadi kita bahas ini, bahwa Anda ingin mengatakan mimpi dan optimis itu adalah salah dua dari sekian banyak hal yang dibutuhkan oleh pengusaha. Dibutuhkan dan harus dimiliki oleh anak muda sekarang. Anak-anak sekarang, masa-masa milenial, anak-anak generasi sandwich. Ya. Mesti optimis. Saya yakin itu. Kemudian untuk kaitannya dengan kontribusi dari pemerintah ya ke daerah ya. Jadi begini, menurut saya kondisi yang sekarang ini kondisinya global, ya kondisinya global. Memang pemerintah daerah harus cepat merecovery dan cepat jeli dengan situasi. Oleh karena itu kenapa pentingnya pemerintah daerah merangkul semua elemen, akademisi, ya, pengusaha, baik UMKM-nya, perbankannya apalagi. Rangkul semuanya, kita duduk bersama, duduk di Deng Bakar lah. Iya. Kita ngobrol santai. Ya kan, seperti ini di Madi Sunset. Pastilah, karena Rasulullah saja katanya, kata dari para ustadz dalam mengambil keputusan itu panggil sahabat-sahabatnya musyawarah. Karena banyak kepala pasti banyak ide. Saya yakin itu. Coba ayolah terbuka. Artinya Anda berani menilai bahwa pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Majene hari ini, itu belum membuka ruang musyawarah untuk melihat polemik ekonomi di Majene. Betul. Segala macam. Tidak hanya ekonomi. Oke. Tidak hanya ekonomi. Sebaiknya buka ruang. Oke. Misal, ini anak-anak di samping di belakang ini. Ya. Ini anak-anak band, anak-anak muda. Mohon maaf nih, Om. Saya kan anak-anak kafe juga di Makassar. Iya. Ya kan? Iya. Masuk-masuk bar sudahlah, ya. Udah biasa lah, ya. Saya harus bilang, Om, kualitas musikal anak-anak Majene itu luar biasa loh. Kita lihat ada Ical. Ya. Juara Nurdin. akademi ya, menyusul yang lainnya. Dan Nurdin awalnya. Di belakang kita ini anak-anak mahasiswa. Ada enggak pemerintah daerah buka panggung buat mereka? Mereka punya potensi, oh. Mandar ini, tanah Mandar ini itu tanah seni. Tanah Mandar ini tanah seni. Saya bukan orang Mandar, tapi saya bilang saya cut dulu ya. Menurut Indra, tanah Mandar itu adalah tanah seni. Ini adalah catatan. Lanjut, Bro. Iya. Sepertinya Tuhan dalam menciptakan tanah Mandar ini sedang tersenyum.
Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tidak setuju. Indah betul ini Pak. Mohon maaf nih, saya traveling ke daerah lain. Di sana keindahan pantainya begitu indah, tapi nggak punya gunung. Saya ke daerah pegunungan, indah sekali pepohonannya, tanamannya, tapi nggak punya pantai. Ya, Mandar punya semuanya, punya kekayaan alam laut, ya, punya gunung. Kita punya ini loh, punya air panas dilarang ya. yang alami di Limboro. Itu belum dieksplor. Belum deh. Anda ingin mengatakan bahwa daerah kita ini sebenarnya titik pariwisata itu banyak. Banyak sekali. Dan pariwisata cukup punya kontribusi untuk membangun ekonomi daerah. Bukan cukup. Besar. Besar. Tanjung Bira, saudara kita di Bulukumba, kita punya dato loh. Sama Tanjung Bira. Sama. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa peluang bisnis sebenarnya di daerah itu besar. Dan diperkaya dengan budaya kita yang begitu kental. Budaya kita itu ada kali dakda. Oke. Ada kalau tamat-tamat itu nenek kuda. Ya. Saya patudu. Itu nggak ada di daerah lain. Kalau itu bisa anak-anak muda kita eksplor di media, turis datang. Dan Anda yakin itu? Yakin. Kita yakin. Bapak ini sebagai orang bank itu kan dengan segala potensi yang dipunya sebenarnya berarti bisa membangun ekonomi daerah ya. Bro, dengan potensi yang dimaksud ini, maaf ini ada pertanyaan agak berat ini. Memilih sebagai perbankan atau memilih sebagai pengusaha? Ini berat ini kawan. Berat ini. Sebuah pilihan yang tidak perlu dipilih. Oke. Karena bisa jalan dua-duanya. Oke. Saya berani buka usaha karena punya relasi yang banyak. Oke. Saya buka usaha kuliner ini, saya butuh bahan baku ikan. Saya punya nasabah penjual ikan. Iya, iya. Saya butuh gula merah. Saya punya nasabah penjual gula merah. Saya butuh bawang. Saya punya nasabah petani bawang. Jadi sebuah bukan pilihan. Kalau memang harus bisa jalan dua-duanya, kenapa tidak? Kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa tidak? Berarti itu saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi indra dan indra-indra yang lain mesti punya ilmu manajemen di dalam mengelola dunia pekerjaan Anda dan dunia usaha. Apa pesan moral yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda kita ini? Penting dengan latar belakang pekerjaan dan usaha yang Anda miliki sekarang. Oke. Di awal pembicaraan tadi saya sampaikan kalau kami Daeng Bakar ini belum pas untuk dijadikan narasumber ya, karena kami ini ya pemain baru, kemudian juga belum bisa dikatakan sukses, sementara menuju ke sana ya. Kalau bisa ada hikmah yang bisa diambil ya buat anak-anak muda ya. Buat anak muda ya. Satu, kita bisa begini karena orang tua kita. Oke. Jangan lupa karena ibu kita. Maka ya seperti hadis Nabi ya katanya ya. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Kalau kata Ustaz Somad, dia pernah bilang begini dalam satu ceramahnya, buatlah ibumu seperti ratu,
maka rezekimu akan jadi rezeki rakyat. Seperti itu. Satu. Ya, jadi ibu dulu, orang tua dulu, muliakan. Kemudian yang kedua, jadi gini, disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Dan itu harus dimulai dari kamar. Oke. Dari kamar. Dari tempat tidur kita. Harus kita disiplin. Dari bangun. Jangan dulu tinggalkan kamar kalau kamarnya dulu. Terima kasih. Ya. Oke. Kemudian rumah kita. Kemudian disiplin waktunya itu gini. Dulu waktu kuliah, kalau waktu kuliah, waktu belajar, jangan main. Waktu main, jangan belajar. Udah main aja. Pokoknya fokus aja nih. Fokus. Nah, kemudian itu tadi, kami bisa jalan dua-duanya juga. Itu berkat karena link relationship. Jangan pilih-pilih lah. Jadi, Anda mau bilang komunikasi dan relasi itu penting sekali. Mau sama siapapun. Saya alhamdulillah sama pejabat Eselon 1, alhamdulillah kenal. Sama teman-teman di pasar, alhamdulillah juga disapa. Ya udahlah, kita mulai dari lahir itu nggak bisa sendiri. Pasti butuh. Dan bro, ini banyak daging dalam pembahasan kita sore ini. Dan pemirsa, datanglah ke Daeng Bakar. Karena di Daeng Bakar Anda tidak hanya akan merasakan, Anda tidak hanya akan menikmati makanan enak, tapi Anda juga akan menikmati suasana yang nyaman. Saya termasuk orang yang berterima kasih kepada owner Daeng Bakar karena mampu membangun inspirasi kepada generasi muda bahwa menjadi pengusaha itu memang mesti dimulai dari mimpi. Thank you ini Mas Bro. Siap. Terlalu banyak pelajaran yang disajikan di sudut warkop. Daeng Bakar ya. Terima kasih banyak. Siap. Berkenan hadir. Thank you. Ya. Jumpa lagi kita di sudut warkop bersama tamu-tamu yang lain. Semoga ini akan menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you bro.